Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi sama aku Ivon Margiati. Oke, di video kali ini aku masih ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar tentang materi kearsipan bagi teman-teman yang daftar CPNS maupun P3K di jabatan arsiparis, baik itu arsiparis ahli ataupun arsiparis terampil. Kenapa aku bilang arsiparis ahli atau terampil? Jadi aku saranin kalau teman-teman daftar sebagai arsiparis terampil, nggak ada salahnya teman-teman belajar juga untuk kisi-kisi di jabatan arsiparis ahli. Begitupun sebaliknya ya. Dan ada juga pertanyaan ya teman-teman, Kak, untuk soal SKB itu tentang hafalan atau praktek sih sebenarnya. Nah, kalau untuk praktek atau hafalan itu kembali ke instansi ya. Kalau untuk soal SKB itu teman-teman memang harus hafalan materi. Nah, kalau untuk yang ada seleksi tambahan seperti psikotes, wawancara, praktek kerja itu kembali ke instansi yang kalian lamar. Silahkan cek lagi di pengumuman instansi teman-teman semuanya. Yuk langsung aja kita bahas materi ya teman-teman, karena materi kali ini lumayan banyak slide-nya, tak bikin banyak biar lebih jelas ya dari per slide-nya. Jadi kita kali ini akan membahas tentang penataan arsip inaktif. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya teman-teman, untuk pengertian arsip inaktif itu adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Di video aku sebelumnya sudah aku jelasin juga ya teman-teman, kalau kalian udah nyimak dari awal teman-teman udah paham tuh arsip inaktif itu apa. Kalau menurut ICA atau ARMA, arsip yang digunakan kurang dari 6-10 kali tuh dalam setahunnya itu bisa disebut arsip inaktif. Kemudian fungsi dari arsip inaktif itu sendiri adalah sebagai referensi atau rujukan saja ya teman-teman, sedangkan arsip aktif berfungsi sebagai rujukan dan dapat digunakan sebagai alat penyelesaian dalam proses administrasi. Dengan demikian, arsip inaktif hanya dibutuhkan informasinya saja dalam rangka penyusunan atau pelaksanaan kegiatan organisasi. Ini aku ambil dari modulnya Andri ya teman-teman, dengan judul Modul Manajemen Arsip Inaktif yang dibuat pada tahun 2009 di halaman 5. Kita lanjut untuk penataan arsip inaktif. Itu pengertiannya adalah kegiatan pengaturan informasi dan fisik arsip inaktif untuk kepentingan temu balik arsip dengan tujuan untuk menyatukan informasi, mengamankan informasi dan fisik arsip inaktif, serta memudahkan penemuan kembali dan pelaksanaan penilaian arsip. Adapun asas penataan arsip inaktif ada 2 ya teman-teman, dan ini soal yang kemarin banyak teman-teman cerita dapat soal tentang asas asal usul. Nah, ini juga sudah ada di video sebelumnya ya teman-teman, ini tak ulangin lagi. Untuk asas penataan arsip inaktif ada 2. Yang pertama adalah asas asal usul atau principle of provenance. Artinya, arsip ditata dalam satu kesatuan pencipta arsip. Kemudian asas yang kedua adalah asas aturan asli atau principle of original order, di mana arsip ditata sesuai pengaturan saat diberkaskan di unit pengolah atau unit kerja. Kemudian selanjutnya kita membahas untuk prosedur penataan arsip inaktif ya teman-teman. Prosedurnya ada 3. Yang pertama adalah pengaturan fisik arsip itu sendiri. Nah, pengaturan fisik arsip ini dibagi lagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama adalah penataan arsip dalam boxnya. Yang kedua setelah itu penomoran dan pelabelan pada boxnya. Yang ketiga adalah pengaturan penempatan boxnya. Yang kedua pengolahan informasi arsip, dan yang ketiga ada penyusunan daftar arsip inaktif. Sekarang kita bahas satu persatu dari prosedur ini ya teman-teman. Yang pertama adalah pengaturan fisik arsipnya. Kegiatan pengaturan fisik arsip inaktif pada unit kearsipan diawali kegiatan pemeriksaan dan verifikasi arsip yang dipindahkan untuk memastikan kelengkapan arsip, kesesuaian fisik arsip dengan daftar arsip, serta penyusunan daftar arsip inaktif. Kemudian,
Untuk pengaturan fisik arsip sendiri dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah penataan arsip dalam box terdiri dari 2. Yang pertama, penataan arsip dikelompokkan berdasarkan media simpan dan sarana penyimpanannya. Yang kedua, menempatkan arsip pada box dengan tetap mempertahankan penataan arsip ketika masih aktif atau aturan asli dan asal-usul, serta menempatkan lembar tunjuk silang apabila diperlukan. Nah, untuk tunjuk silang diperlukan apabila terdapat informasi arsip yang saling berhubungan antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya dan atau arsip direkam pada media yang berbeda ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah penomoran box dan pelabelannya. Jadi setelah ditata itu dilakukan penomoran box dan pelabelan pada boxnya ya teman-teman. Itu ada 2 untuk langkahnya. Yang pertama adalah membuat label boxnya dengan mencantumkan lokasi simpan, nomor boxnya, dan nomor folder secara konsisten. Yang kedua adalah pemberian nomor box dilakukan sesuai dengan urutan nomor. Nah ini untuk contoh label box sekurang-kurangnya memuat informasi tentang lokasi simpannya, kemudian nomor boxnya, dan nomor foldernya. Ini aku kasih contoh label boxnya seperti ini ya teman-teman. Ini aku ambil dari Anri ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini aku kasih juga untuk gambar box arsip itu seperti ini. Buat teman-teman yang belum pernah lihat box arsip itu ada 2 ya teman-teman, yang berukuran besar dan kecil. Ukuran besarnya itu berarti sekitar lebarnya 20 cm, panjangnya 38 cm, dan tingginya adalah 27 cm. Kalau untuk box yang kecil itu beda di lebarnya aja ya teman-teman, yaitu lebarnya adalah 10 cm. Selanjutnya kita bahas untuk pengaturan penempatan box pada tempat penyimpanan. Nah, untuk pengaturan penempatan box arsip pada tempat penyimpanan sesuai dengan prinsip asal-usul diatur sebagai berikut. Yang pertama, setingkat unit pengolah pada lembaga negara, dan yang kedua adalah setingkat perangkat daerah. Ini contoh gambar atau foto tentang penataan box arsip ya teman-teman. Jadi boxnya itu ditata di rak besi dan disitu dikasih label untuk box-boxnya. Prosedur yang pertama sudah tentang penataan fisiknya, kemudian yang kedua adalah pengolahan informasinya. Untuk pengolahan informasi dilakukan untuk menyediakan bahan layanan informasi publik dan kepentingan internal lembaga dengan cara mengidentifikasi dan menghubungkan keterkaitan arsip satu keutuhan informasi berdasarkan arsip yang dikelola di unit kearsipan. Untuk pengolahan informasi menghasilkan daftar informasi tematik yang paling sedikit memuat judul, pencipta arsip, uraian hasil pengolahan, dan kurun waktunya. Ini aku kasih contoh ya teman-teman. Misalnya nih hasil pengolahan dari informasi arsip tersebut adalah judulnya tentang Rakornas Kearsipan. Penciptanya itu dari bidang apa? Misal dari perencanaan atau humas atau di bidang keuangan. Kemudian uraian hasil pengolahannya itu seperti apa? Ini aku kasih kurun waktunya itu tahun berapa, kayak gitu ya teman-teman. Ini contoh tabel untuk pengolahan informasinya. Setelah prosedur 1 pengaturan fisik, kemudian prosedur 2 pengolahan informasinya, kita lanjut ke prosedur yang ketiga adalah penyusunan daftar arsip inaktif. Unit kearsipan membuat daftar arsip inaktif berdasarkan arsip yang dipindahkan. Pembaruan daftar arsip inaktif dilakukan setiap ada pemindahan dari unit pengelola, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip. Nah, ini aku kasih daftar arsip inaktif ya teman-teman sesuai pasal 44 ayat 3 pada PP 28 tahun 2012. Daftar arsip inaktif sekurang-kurangnya memuat informasi 1. Pencipta arsip, 2. Unit pengolah, 3. Nomor arsip, 4. Kode klasifikasi, 5. Uraian informasi arsip, 6. Kurun waktu, 7 jumlah, dan yang ke-8 adalah keterangan. Ini menurut PP nomor 28 tahun 2012 ya teman-teman.
Dan ini contoh daftar arsip inaktif sesuai PP nomor 28 tadi, yaitu ada tabel terdiri dari nomor, kode klasifikasi, kemudian uraian informasi arsipnya, kurun waktunya, kemudian jumlahnya berapa folder, berapa box, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ada kolom keterangan. Sedangkan daftar arsip inaktif sesuai Perka nomor 9 tahun 2018 tentang pemeliharaan arsip dinamis sekurang-kurangnya memuat 1. Pencipta arsip, 2. Unit pengolah, 3. Nomor arsip, 4. Kode klasifikasi, 5. Uraian informasi arsip, 6. Kurun waktu, 7. Jumlah, 8. Tingkat perkembangan. Nah, perbedaannya ada di sini ya teman-teman. Ada tingkat perkembangannya, terus kemudian keterangan sama ya teman-teman, media arsip, kondisi, dan lain-lainnya gimana. Terus 10 nih, nomor definitif folder dan box. 11 lokasi simpannya, jadi ruangannya dan raknya. Kemudian 12 jangka simpan dan nasib akhir. 13 adalah kategori arsip tersebut. Nah, ini untuk contoh daftar arsip inaktif kalau sesuai Perka nomor 9 ya teman-teman. Terdiri dari nomor, terus kode klasifikasi, jenis arsip, kurun waktu, seperti yang tadi udah aku jelasin ya. Ini contoh kolomnya seperti ini. Next, lanjut yang ketiga adalah penyimpanan arsip inaktif. Penyimpanan arsip inaktif yaitu prosedurnya tak bikin kayak gini ya teman-teman, kita bikin bagan. Yang pertama, membuat skema pengaturan lokasi simpan untuk pengelompokan penyimpanan arsip sesuai provenance-nya. Kemudian menempatkan box pada rak arsip sesuai dengan lokasi simpannya. Dan yang terakhir adalah menata box arsip di rak secara urut berdasarkan nomor box dan disusun secara vertikal lateral yang dimulai dari posisi paling kiri atas menuju ke kanan. Jadi penataannya dari kiri terus ke kanan baru turun lagi ya teman-teman. Jadi kayak penataan kalau di perpus, penataan buku sama seperti itu. Untuk penyimpanan arsip inaktif dilakukan terhadap arsip yang ada dalam daftar aja ya teman-teman. Kan tadi dibuat daftar nih, jadi yang disimpan untuk arsip inaktif itu adalah yang sudah masuk dalam daftar aja. Kemudian merupakan tanggung jawab unit kearsipan dengan menggunakan asas prinsip asal usul. Nah, kemudian untuk penataan arsip inaktif yang tidak teratur nih Kak, bagaimana? Nah, untuk penataan arsip inaktif tidak teratur itu ada caranya sendiri ya teman-teman, atau prosedurnya sendiri, yaitu yang pertama survei, yang kedua pembuatan daftar ikhtisar arsip, kemudian yang ketiga pembuatan skema pengaturan arsip, yang keempat ada rekonstruksi, kelima pendeskripsian, 6 manuver atau data dan fisik arsipnya, 7 penataan arsip dan box, 8 pembuatan daftar arsip inaktif. Oke, alhamdulillah sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan materi kita di video kali ini untuk teman-teman yang daftar di jabatan arsiparis tentang penataan arsip inaktif. Boleh juga silakan teman-teman yang pengen sharing-sharing silahkan tulis di kolom komentar, atau kalau ada yang ingin ditanyain tentang materi-materi kearsipan silahkan ditanyain aja ya, nanti insya Allah akan aku balas. Boleh juga follow di Instagram aku Ivon Margiati, namanya sama kayak di YouTube ya teman-teman. Terima kasih ya udah melihat video aku sampai selesai, dan yang belum klik tombol subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Klik juga tombol like, komen jika ada yang ditanyakan. Silahkan share ke teman-teman kalian yang ingin tes CPNS maupun P3K untuk formasi arsiparis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.